Pernahkah kalian mendengar tentang misteri kamar terkunci? Sebuah kejahatan yang seolah mustahil terjadi. Pintu terkunci dari dalam, jendela terpalang, tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar, tapi di dalamnya ada korban. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kasus kamar terkunci paling membingungkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Kasus yang membuat para detektif paling cerdas sekalipun garuk-garuk kepala. Cerita ini dimulai pada suatu pagi yang dingin di musim gugur tahun ke-1929. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seorang pelayan menemukan sesuatu yang mengerikan. Tuan Charles Whitehall, seorang pebisnis kaya raya, ditemukan tak bernyawa di dalam ruang kerjanya. Yang aneh adalah, ruang kerja itu terkunci rapat dari dalam. Kunci masih tergantung di lubang kunci di sisi dalam pintu. Semua jendela terkunci dengan palang besi yang kokoh. Tidak ada cerobong asap, tidak ada jalan rahasia. Ruangan itu benar-benar tersegel. Polisi segera datang dan mendobrak pintu. Di dalam, pemandangannya semakin aneh. Tuan Whitehall duduk di kursinya, dengan luka tusuk di dada, namun tidak ada senjata yang ditemukan dimanapun di dalam ruangan. Semua barang tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian sama sekali. Seolah-olah sang pembunuh masuk, melakukan aksinya, lalu menghilang begitu saja ke udara tipis. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk, membunuh, lalu keluar dari ruangan yang terkunci dari dalam, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Penyelidikan pun dimulai. Polisi memeriksa setiap sudut ruangan. Lantai, dinding, langit-langit, semuanya diperiksa dengan teliti. Mereka bahkan membongkar sebagian dinding untuk mencari kemungkinan adanya pintu rahasia. Tapi hasilnya nihil. Ruangan itu benar-benar solid. Alibi semua orang yang terkait dengan korban juga diperiksa. Istrinya, saingan bisnisnya, bahkan para pelayan. Semua punya alibi yang kuat. Dan tidak ada yang dicurigai. Tidak ada yang punya motif yang jelas untuk melakukan pembunuhan serumit ini. Berbagai teori pun muncul. Ada yang bilang ini adalah bunuh diri yang dibuat Sioloela pembunuhan. Tapi bagaimana bisa jika dia bunuh diri? Di mana senjatanya? Bagaimana dia bisa membuang senjata itu keluar dari ruangan yang terkunci? Teori lain menyebutkan ada pembunuh yang sangat cerdik. Mungkin seorang pesulap atau ahli mekanik yang menciptakan alat canggih untuk mengunci pintu dari luar. Tapi lagi-lagi, tidak ada bukti apapun yang mendukung teori ini. Tidak ada alat aneh yang ditemukan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kasus ini tetap menjadi jalan buntu. Tekanan publik semakin besar, media menjulukinya sebagai pembunuhan hantu. Polisi, frustrasi, mereka telah mencoba segalanya, mewawancarai ratusan orang, dan memeriksa setiap petunjuk sekecil apapun, tapi tetap tidak menemukan jawaban. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan kejahatan yang dilakukan oleh sesuatu yang bukan manusia. Kasus ini menjadi legenda urban. Sebuah cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi untuk menakut-nakuti anak-anak. Hingga hari ini, puluhan tahun kemudian, kasus kamar terkunci Tuan Charles Whitehall tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang tidak terpecahkan. Tidak ada tersangka, tidak ada senjata, tidak ada penjelasan logis. Hanya ada sebuah ruangan yang terkunci rapat dan sesosok korban di dalamnya. Beberapa orang percaya ada penjelasan supranatural di baliknya. Yang lain yakin ada trik jenius yang belum terungkap. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu? Bagaimana si pembunuh bisa melakukannya? Misteri seperti ini mengingatkan kita bahwa terkadang ada hal-hal di dunia ini yang mungkin tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.